Halo, balik lagi di channel Krisna Adityo. Ini adalah video lanjutan yang sempat rame, teman-teman. Ini dia videonya. Dan beberapa dari TikTok, dari YouTube minta untuk dibikinin video panjangnya. Ini Mas Kris akan bikinin nih di video ini ya. Jadi, gimana sih caranya mengisi isian yang lagu jazz itu kan banyak kosongnya ya. Ngisinya itu gimana sebenarnya? Nah, teman-teman bisa ikut video ini dari awal sampai habis. Yuk kita langsung bahas aja di segmen Piano Imtrik. Kita langsung bahas ya, cara kerjanya kayak gimana, kemudian apa saja yang harus dilakukan. Nah, yang kita perlu ketahui, di lagu itu kan dia ada seperti jeda-jeda kosong kalau kita dengerin lagu jazz. Misalnya, nah kosong, ini lagu Autumn Leaf. Kosong. Misalnya kemudian lagu Fly Me to the Moon, misalnya gitu. Sorry ya, Mas Kris lagi bindeng nih. Kita coba. Kosong. Kosong lagi. Nah, bagaimana cara isinya, teman-teman? Oke, yang pertama gini nih. Misalnya, Mas Kris kasih praktek ya. Nah, ada isi-isian kayak gitu. Ini contohnya. Tapi untuk sampai ke situ apa yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah teman-teman, kalau kita mau memainkan lagu yang akan kita lakukan improvising dalam lagu itu, maka kita harus menguasai dulu, at least memahami kerangka dari lagu itu. Berarti kita harus ngerti pergerakan melodinya, dan kita harus tahu chordnya itu geraknya kemana. Ini yang paling penting, teman-teman. Urusan nanti bagaimana improvisingnya, nah makanya video ini Mas Kris buatin, gitu ya. Sekarang, salah satu cara yang paling mudah. Misalnya kita main di Do sama dengan C di sini, main lagu Autumn Leaf, Fly Me to the Moon misalnya ya. Kan chordnya yang pertama adalah, anggap aja chord 6, artinya kita pakai A minor 7. Nah, baru D minor 7 atau chord 2. Berhenti di chord 2 itu. Nah, G7 ke C mayor 7. Berhenti di C mayor 7 ini. Kemudian dilanjut F mayor 7. Nah, terus masuk ke chord 7 B diminis, E7. Nah, bagaimana cara ngisi kosongnya? Ini cara yang paling mudah. Kita isi chord kosong itu dengan chord yang sama seperti yang sudah ditentukan lagu itu pas dia menuju kosong. Contoh, A minor 7, D minor 7. Nah, kosongnya di D minor 7 ini kan. Nah, kita akan tap D minor 7 lagi nanti. G7. Nah, kosong lagi di C mayor 7. Maka kita akan tap lagi di C mayor 7-nya. Tapnya menggunakan tangan kanan. Kita coba. Nah, tap. Nah, gitu. Nah. Oke? Contohnya seperti itu. Kemudian kita pakai lagu lain. T42. Chordnya adalah 2, 5. D minor 7 ke G7. Teman-teman harus tahu ya 2, 5, 1 gitu-gitu ya. Kalau teman-teman belum tahu ini ya berarti teman-teman harus kuasai itu dulu baru pahami materi ini. 2, 5. 5. Nah, berhentinya di 5. 1 lagi. Ya, berhentinya di 1. Berarti yang pertama dia berhenti di 5, yang kedua dia berhenti di 1. Ya udah kita tap lagi 5-nya. Ya, G7-nya kita pencet. Contoh. Nah, baru 1. Nah,
Jadi kalau digabung, nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi kita tap ulang chordnya itu menggunakan tangan kanan dengan posisi chord yang disesuaikan. Disesuaikan tuh kayak gimana? Misalnya, kalau posisinya kita D minor 7-nya di kanan seperti ini, sedangkan di kiri begini, ya udah, kita di kanan kita bisa ambil sisanya. Begini, atau kita potong, ya ke kirinya pakai D minor biasa, kanannya pakai D minor 7. So ini mudah kan? Gitu ya. Next berikutnya. Sudah, berarti sekarang kita akan bahas yang namanya pattern. Pattern ini apa? Pattern ini berhubungan dengan gaya lagu yang akan kita mainkan. Ada berbagai macam pattern yang sudah ada, jadi kita nggak perlu bikin pattern-pattern baru, gitu ya. Nah, pattern itu apa yang rata-rata orang pakai? Swing, ini sudah jelas. Ya, ada bossa nova, ada montuno, ya. Kemudian ada macam-macam pattern di sana. Orang bilang ada genre musik dan yang banyak, tapi Mas Kris nyebutnya adalah pattern. Karena ini berhubungan dengan teknis, gitu ya. Kemudian, misal kita main bossa nova. Bossa nova itu dia geraknya menggunakan bass, dan tambahan chord yang ada di tangan kanan. Sehingga model permainan seperti ini apabila kita taruh di lagu yang mau kita mainkan, otomatis dia akan memiliki isian yang sudah paket di situ. Contoh, misalnya ya, nah isi. Nah, gitu teman-teman, kita tinggal mengaplikasikan itu. Ya, coba kalau nggak kasih isian. Nah, kemudian kayak gini. Ini kan kosong sekali, maka kita harus isi. Nah, seperti itu. Kalau kita menerapkan pattern itu tadi, maka ada kemungkinan pergerakan melodi yang sudah kita mainkan, yang kita dengarkan, itu memiliki perubahan ritmik. Gitu ya, yang tadinya ta 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 taram, jadi tam taradatam. Nah, jadi berubah kayak gitu. Contohnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke walking bass misalnya, ya. Nah, berubah lagi ininya, ritmiknya yang ada di tangan kanan. Memang seperti itu cara kerjanya. Oke. Kemudian, bagaimana cara kita memberikan isian ketika pattern-pattern itu? Sama. Ya, chord yang sudah ada di situ, misalnya kita pakai walking bass. Gimana ya? Kayak gini nih. Nah, misalnya kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Dan pindahkan dia di situ ya. Nah, kalau sudah kita mencoba untuk mencari pattern itu,
Maka kita harus bedakan, ada lagu yang dia isiannya itu memang kita bisa taruh dengan isian yang diulang seperti tadi chordnya. Tapi ada juga yang memang sudah ada dia punya chordnya, jadi kita nggak perlu isi tab lagi, tinggal ngikutin. Contoh, lagu Autumn Leaf 2 isiannya ke-5, 1 isiannya ke-4. Isiannya sudah ditentukan begitu, gitu ya. 7 3, nah isiannya. Chord isinya 6 mayor. Ya, lagi. D minor isiannya G7. C mayor 7 isiannya F mayor 7. Kalau udah begini kita tinggal ngikutin isiannya. Nah, F mayor 7. Seperti itu. Lagi. Nah, ya isiannya dipencet. Tapi kenapa Mas Kris mencet chord yang sebelum isian, chord intinya? Ya, supaya ini variasi, supaya dia tidak kosong. D minor pencet G7, C minor 7 pencet F minor 7. Nah, gitu ya. Ritmiknya kita bisa rubah-rubah kayak gini. Nah, bisa kita rubah seperti itu. Oke, ini inti dari isian-isian itu tadi. Sedangkan bagaimana kalau kita mau memberikan tambahan-tambahan yang lain dalam bentuk pergerakan melodi misalnya. Nah, kita tinggal mengikuti jalur yang sudah ada dari skills yang sudah kita pakai. Gitu ya, kita nggak perlu pakai perijian, skill, nggak usah, kita jalanin aja. Nah, memang harus coba-coba dengan skills itu teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman pengen mempelajari ini lebih lanjut, teman-teman bisa kursus di sini secara online dan private kursusnya ya. Itu juga fleksibel jadwalnya, teman-teman bisa atur sendiri kalau teman-teman kerja ataupun teman-teman produktivitasnya padat gitu, teman-teman bisa atur. Dan yang ikut juga udah banyak. Oke, kemudian sebagai penutup ya, teman-teman, untuk memberikan isian-isian itu tadi, kita harus belajar dengan yang namanya syncopation. Syncopation ini adalah bukan ketukan ya, ritmik atau isian yang isinya itu di tengah-tengah atau seperempat dari ketukan berat. Misalnya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Nah, sinkopnya itu teman-teman harus dapetin di situ. Jadi, sehingga kita bisa dapat tuh. Nah, kalau sudah lebih enak, misalnya kita main lagu yang lain. Nah, teman-teman bisa dapat sinkopnya, gitu ya. Intinya permainan-permainan yang teman-teman pelajari, teman-teman harus latih irama per irama, pattern per pattern. Kemudian sebelum itu teman-teman harus pelajari juga lagu yang mau diulik, apa aja, chordnya apa, pergerakan melodinya apa. Kalau tadi Mas Kris main wave, oh geraknya di sini. Nah, chord dasarnya adalah 1, 2, 3.
urusan chordnya itu adalah chord ribet, tetap berbasic dengan nomor itu yang paling sederhana. Ya, karena itu awal mula mempelajari jazz. Dan pastikan belajar jazz dari lagu standar jazz. Jangan belajar jazz dari lagu di luar lagu standar jazz. Ini perhatikan ya, perhatikan betul-betul. Gitu ya, teman-teman. Yang penting sering-sering latihan. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah kalimat dari video ini. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.